Halo sahabat hipnoterapi Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neural Language Programming yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Nah, di video kali ini saya akan mengupas sebuah permasalahan yang sangat sering didiskusikan di ruang terapi saya, yakni bagaimana mengatasi anak yang pemalu. Banyak orang tua yang sepertinya sedikit kelabakan ketika menghadapi anaknya yang pemalu. Sepertinya tidak ada motivasi, diam saja, jarang berbicara, banyak mengurung diri di kamar, dan orang tua sedikit bingung. Nah, bagaimana sebenarnya teknik-teknik yang bisa Anda gunakan untuk bisa membuat anak Anda perlahan-lahan tidak menjadi pemalu, menjadi lebih berani, percaya diri seperti yang Anda harapkan. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana tekniknya, silakan simak video saya hingga akhir nanti. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua seringkali memberikan efek yang kurang baik buat orang tua juga. Misalkan ada rasa kebencian kepada anak. Ya, ini saya temukan ketika beberapa orang tua yang melakukan sesi konsultasi dengan saya mengenai keadaan anaknya yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan anaknya terlalu pendiam. Nah, di sini saya mengamati bahwa hal ini tentu sangat tidak baik. Ada rasa kebencian dalam tanda kutip, bukan berarti benci sebenarnya, karena benci orang tua kepada anak tentu memberikan perhatian, maka seringkali mereka membawa anak mereka ke hipnoterapi. Tentu hal ini merupakan sebuah bentuk perhatian orang tua kepada anak-anak mereka. Namun tanpa disadari, kebencian ini makin membesar. Kenapa? Karena ya kalau Anda menemukan anak Anda yang pendiam, yang pemalu seperti itu, tentu sudah bertahun-tahun Anda mengamati dan Anda selalu komplain di rumah. Anda selalu berbicara kepada anak Anda dengan kata-kata yang, "Dek, kamu pendiam banget, ayo dong kamu harus begini." Dan tidak jarang mungkin membandingkan, kayak si itu dong, begini. Tapi anak Anda tetap saja menjadi pendiam, tidak berubah. Nah, ada hal penting yang perlu saya share juga di sini, bahwa seringkali orang tua melihat keinginan-keinginan mereka sendiri dalam bingkai penglihatan mereka. Maksudnya seperti ini, seringkali orang tua melihat seseorang atau boleh dikatakan anak mereka seperti yang mereka harapkan. Misalkan mereka ingin anak mereka tampil lebih oke lagi, lebih misalkan berpakaian lebih rapi, lebih ceria, lebih percaya diri, lebih berani. Tentu itu hal yang baik. Namun kenyataannya jikalau anak Anda memiliki kecenderungan pendiam dan pemalu, mungkin hal itu tidak bisa dengan semerta-merta langsung berubah seperti apa yang Anda harapkan. Nah, disinilah pentingnya bagi Anda untuk ya tentu jangan melihat sesuatu dari bingkai keinginan Anda saja. Karena semakin Anda melihat hal seperti itu, gap yang terjadi makin jauh. Ini yang perlu Anda perhatikan, bahwa dan ini yang akan saya bahas di video ini, penting bagi Anda untuk memahami karakter anak Anda seperti apa. Ya, setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Bagi Anda yang memiliki keinginan-keinginan yang seperti apa yang Anda harapkan, tentu sekali lagi itu adalah kacamata Anda dalam melihat suatu kesuksesan. Oleh karena itu, hal ini harus dikomunikasikan kepada anak. Seringkali mengkomunikasikan ini yang menjadi kendala. Oleh karena itu, di video ini saya akan memberikan tips bagaimana supaya agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan bisa dilakukan oleh anak Anda tanpa terpaksa, tanpa Anda harus marah-marah setiap hari kepada mereka. Hal apa saja yang harus Anda lakukan? Nah, yang pertama yang terpenting adalah, yang pertama sekali, hilangi rasa kebencian tersebut. Yang pertama tadi saya katakan di awal, hilangi rasa kebencian tersebut. Mulailah untuk mengevaluasi kalimat yang Anda katakan, hilangi hal-hal yang menuntut dia untuk melakukan ini, melakukan itu. Buang jauh-jauh hal tersebut. Amati sebetulnya anak Anda seperti apa. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah, cobalah berpikir positif atas apa yang anak Anda miliki saat ini, sifat yang anak Anda miliki. Bisa jadi di balik itu semua ada kelebihan-kelebihan yang bisa Anda gali, bisa Anda maksimalkan. Ya, seringkali saya menemukan ada beberapa anak yang kecenderungannya pendiam, tapi ketika dia berhadapan dengan desain seperti itu, dia tidak banyak bicara, karyanya luar biasa. Dipublish, mendapat respon yang luar biasa. Ada juga yang bermain musik, biasa-biasa saja, penampilannya sederhana, banyak pendiam, tapi ketika bermain musik, banyak diapresiasi. Dari mana saya tahu
mereka mempublikasinya di YouTube ya. Beberapa klien saya seperti itu. Jadi cobalah Anda berpikir positif, melihat sisi baik dari anak-anak yang pendiam tersebut. Bukan berarti membiarkan tentunya. Ya, tetap kita memotivasi untuk bisa berani seperti yang Anda harapkan misalkan, atau lebih tampil seperti yang Anda inginkan. Ya, dalam hal fashion misalkan, ada orang tua karena yang seperti itu, melihat anaknya, kok anak saya kok kurang ini ya Pak. Padahal orang tua tersebut melihat dirinya yang fashionable misalkan seperti itu. Jadi banyak sekali orang tua yang melihat dari bingkai kacamatanya. Dan yang selanjutnya adalah saya menemukan bahwa kecenderungan anak yang pendiam atau pemalu, banyaknya umumnya, bukan berarti 100%, umumnya adalah memiliki karakteristik kinestetis atau mengakses rasa seperti itu. Oleh karena itu, untuk menghadapi anak-anak seperti ini dibutuhkan cara-cara yang berbeda dengan gaya Anda. Kalau Anda memiliki karakter yang berbeda, maka Anda harus gunakan teknik kinestetis juga dalam hal pendekatan tersebut. Sering saya jabarkan di video saya sebelumnya tentang kategori seseorang dibagi menjadi 3, yakni visual, auditory, dan kinestetis, atau kecenderungan cara berpikir seseorang biasanya mengakses dengan 3 kecenderungan ini, yakni visual, auditory, dan kinestetis. Nah, yang kinestetis inilah yang memiliki, boleh dikatakan dominan di rasa malu dan pendiam. Nah, ini penting sekali. Saya sendiri dalam aplikasinya seringkali menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendekati anak-anak saya. Bisa jadi anak saya memiliki kecenderungan yang berbeda, mungkin ada 3 kategori ini. Oleh karena itu, saya sering mensugesti diri saya dengan mengatakan, jadilah bunglon. Ya, maksudnya ketika saya mendekati anak saya yang kinestetis, saya menggunakan teknik kinestetis. Ketika saya mendekati anak saya yang visual, saya menggunakan teknik yang visual. Nah, untuk anak yang pemalu atau pendiam, biasanya Anda harus menggunakan teknik-teknik yang kinestetis. Apa itu teknik kinestetis? Ya, berbicara dengan perlahan-lahan, dari hati ke hati. Tidak bisa Anda langsung to the point, butuh momen yang tepat. Bahasa Anda juga harus mendayu-dayu atau pelan seperti itu, tidak langsung frontal. Dan untuk memasukkan ide Anda tersebut, Anda butuh momen yang tepat, mungkin dengan jalan-jalan, mengajak dia untuk makan, dan sebagainya. Nah, ketika Anda melakukan teknik ini, maka yang terakhir yang bisa Anda lakukan, yang keempat adalah Anda bisa memberikan sugesti. Ketika Anda sudah akrab, tidak ada rasa benci, sudah berpikir positif kepada anak Anda juga pun sudah mulai oke dengan Anda, mudah bagi Anda untuk merubah anak Anda tersebut. Inilah teknik hipnoterapi yang luar biasa. Anda bisa melakukan sugesti, lakukan dengan perlahan-lahan, katakan keinginan Anda, "Dek, Mama ingin dong kamu sepertinya tampil gitu, mau nggak kamu untuk ikut misalkan pelatihan public speaking, ikut organisasi ini, perkumpulan ini dan itu," supaya anak Anda lebih percaya diri lagi misalkan, lebih berani lagi, bisa mau membuka diri seperti yang Anda harapkan. Dan percayalah, apa yang Anda lakukan akan memberikan dampak buat anak tersebut. Artinya bahwa sugesti yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya pasti akan dikerjakan oleh dia. Saya jamin itu. Karena apa yang meminta adalah orang terdekat, orang yang sudah membangun kepercayaan diri dia sejak awal mendekatinya, memperhatikannya sampai dia pada kondisi yang memang harus berubah. Disinilah kadang-kala anak ingin berubah tapi dia tidak tahu caranya. Mungkin selama ini mendapat informasi tentang perubahan-perubahan itu dengan cara-cara yang tidak nyaman, dimarahi, dibandingkan, dan lain sebagainya. Nah, dengan teknik ini Anda akan lebih nyaman lagi. Baiklah, semoga teknik ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya, karena dengan subscribe kita akan banyak membuat video-video yang Anda bisa belajar di sini. Dan juga jika Anda memiliki ide-ide yang ingin Anda sampaikan mengenai materi atau ide video, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.